الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بالله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إلى مالك وجميع مشايخنا ورسولهم وقولهم لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صلاة الله والسلام على من أوتي القرآن صلاة الله والسلام على من أوتي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن صلاة الله والسلام على من أوتي القرآن صلاة الله والسلام على من أوتي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Saudara sekalian, kita buka halaman 51. Kita masih membahas beberapa ayat yang kita harus ekstra hati membacanya. Halaman 51 sekarang nomor 31. Kita baca bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Khalidaini. Juz 28 surat Al-Hasyr ayat 17. Dalibun kawas fathah. Dalnya dibaca fathah. Biasanya kan kasroh khalidina. Ini dalam surat Al-Hasyr ayat 17. Kita harus hati-hati karena dalnya dibaca fathah. Khalidaini. Kita buka Al-Qurannya surat Al-Hasyr ayat 17.
Kita baca bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakana 'aqibatahuma annahuma fin-nari khalidaini fiha wa dzalika jazaa'ul zalimin. Khalidaini. Nah, lobirnya kan dua. Fakana akibatuhuma, maka akibat dari ulah keduanya atau konsekuensi dari keduanya itu setan dengan manusia yang kafir. Annahuma finnari, annahuma sesungguhnya setan dan manusia yang kafir finnari masuk neraka. Khalidaini keduanya kekal. Namanya dua, khalidaini. Banyak khalidina atau khaliduna. Fiha di dalam nar. Kedua kekal di dalam neraka. Wadzalika jazaa'ul zalimina. Yang demikian itu sebagai balasan bagi orang-orang yang zalim. Mestinya yang disembah Allah, mestinya harus yakin percaya kepada Allah sebagai Tuhan semesta alam. Kok tidak percaya, berarti dia zalim. Jadi khalidaini, harus hati-hati membacanya. Kemudian yang berikutnya 32, Allah wa nimfadlu. Allah wa nimfadlu. Fadlu hurufnya dhad. Dhad itu istitolah. Lisan kita kanan atau kiri kita arahkan ke geraham ini ya. Lo. Jangan tentukan dengan Allah. Kalau tadi wadzalika jazaa'ul zalimina itu Allah ujung lidah. Juz 28 pada Juz 28 surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-11. Wa kawaos pendek sak harokat. Kawaos itu dibaca pendek satu harokat, bukan aulah waning fadlu, tapi aulah waning fadlu. Nah, kalau ketika wakaf ya panjang aulah wa. Ketika wakaf berarti menjadi apa? Yuwat ya, menjadi fathah tanwin. Kita buka surat Al-Jumu'ah. Nah, sekalian kita tarik ke atas dari ayat ke-9. Ini saat ada kaitannya. Ayat ke-9 kita baca dari ayat 9. Sudah ketemu ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Dari mana tidaknya? Idza nudiya. Kalau dari nudiya tidak sempurna. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah
fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ayat 9 ini asbabun nuzulnya saat itu Nabi Muhammad masih khutbah Jumat. Tiba-tiba datang rombongan kafilah pedagang dari Madinah. Begitu datang rombongan kafilah dari Madinah, jamaahnya kabur. Mereka ada bubar menuju para pedagang itu, kecuali 12 orang. Maksud Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar, yang lain semuanya pada kabur. Dan saat itu mungkin kalau maklum ya. Sekarang pun kadang juga masih ada khotbah berjalan sekarang dongeng. Sehingga Allah menurunkan ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi ini kitabnya ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Idza nudiya, tatkala dipanggil lissolati, untuk menunaikan sholat, mi yaumil jumu'ati, dari hari Jumat, fas'au, maka bersegeralah kalian semuanya ila dzikrillah, menuju masjid, menuju mengingat Allah. Wadaru, dan ninggalo sira kabeh al-bai'a, ing jual beli. Nah, ini yang harus kita pahami. Ayat ini meskipun asbabun nuzulnya dengan pedagang, kita perintahnya teks ayatnya wadarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Dan dengan iso nyong duduk pedagang kok pegawai orang lebu orang kenang ayat iki, nyong petani kok orang kenang ayat iki, tidak bisa. Jadi makanya ini perlunya kias. Sebetulnya ilatnya apa? Allah Subhanahu wa taala kok jenenge perintah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', tinggalkanlah jual beli. Jual beli itu kan sama dengan urusan dunia. Artinya ketika azan dikumandangkan, kita harus meninggalkan urusan dunia, yang di kantor, yang di sawah, yang di pasar, yang di mana saja. Tinggalkan urusan dunia dan sekarang menuju ke masjid. Yang begini sekarang zuhurnya itu 11:30. Saya beberapa kali khotbah di Karangmalang kemarin, kemarin izin di Anikma itu khotbah ngadep situ Padang Musiti, karena mereka tidak ngerti waktu sholat. Makanya mestinya sering saya sampaikan, orang mukmin itu harus punya jadwal sholat abadi. Dalam jadwal sholat abadi itu kan bulan Oktober, November, Desember awal-awal itu kan zuhurnya 11:30 kisaran, subuhnya jam 4 kurang. Kalau sekarang panjenengan duwe gawe ngaturi walimah jam 5 wis padang. Bulan-bulan ini ya. Nah, kadang ketika mereka tidak ngerti jadwal waktu sholat, walimah undangannya jam 6 itu. Setengah 6 sudah teko mereka dulu ya apa? Padang. Sudah jam 6 ya. Sehingga yang kayak aku cekalane jam dianggapnya telat, padahal belum telat, masih setengah 6. Karena saat ini setengah 6 itu padang. Namanya yang di kantor, yang dimanapun, termasuk yang di sekolah, seharusnya melihat sebagai acuan dasar itu adalah jadwal waktu sholat abadi. Sehingga kalau bulan-bulan ini
Yang biasanya mungkin sekolah mulai jam 11 ya, jadi paling tidak 11 kurang sekolah. Cara tempuh dari sekolah ke rumah kan jauh, itu lampu merah. Tekan rumah setengah awas, dua sekali berarti orang baru orang menangi khotbah hari. Jadi mestinya menyesuaikan ketika bulan-bulan Oktober, November, Desember awal itu siap-siap jam 11 itu siap-siap sehingga tidak tertinggal. Ini semacam si Padang bendir 1, 2, 3 karena tidak mengerti jadwal waktu sholat. Perintah Allah meninggalkan kesibukan duniawinya itu zalikum khairul lakum, yang demikian itu lebih baik bagimu in kuntum ta'lamuna, jika kalian semua benar-benar tahu akan kewajiban-kewajibanmu sebagai hamba-Mu, sebagai hamba Allah. Jika kalian tahu akan pentingnya pelaksanaan sholat Jumat. Tapi ini orang ngerti berarti ya mengabaikan, ya santai, dan menguji santai. Pas au itu berarti segera. Nah, terus ini kan sudah berulang-ulang sejak dulu ketika kecil. Jadi mestinya kan orang yang tani adan, karena habis Kamis berarti kan Jumat. Maka orang tua dulu kan sudah Kamis sore siap-siap bersih-bersih, nyapu-nyapu. Nah, terus Jumat itu berarti libur karena untuk persiapan sholat Jumat, sehingga benar-benar fokus sebagai Sayyidul Ayyam. Nah, karena kita hidup di era sekarang, sekarang sudah mulai bahkan sekolah swasta yang dulunya libur Jumat, gara-gara bikin guru itu kuliah hari Ahad, sehingga libur Ahad. Sekarang sulit untuk mengembalikan ke Jumat. Masyarakat sekarang libur Jumat di orang bayi sekolah ini, kalau libur Ahad. Tapi yang jelas bukan itu, yang penting kita siapnya itu setiap saat. Begitu Jumat kita sudah siap-siap. Nanti kita mau Jumatan, mau istilahnya melaksanakan ibadah yang luar biasa. Lalu kan ayat berikutnya kan Allah, apa bahasa ini tidak egois kan? Ayat berikutnya kita baca, lanjut. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Yang berikutnya Allah menyatakan فَإِذَا قُضِيَتْ, maka telah dilaksanakan, setelah selesai as-sholatu atau sholat, silakan fantasyiru fil ardh, silakan kalian bertebaran di bumi, kembali ke tempat masing-masing. Senang pabrik kembali ke pabrik, senang pasar kembali ke pasar, senang sawah kembali ke sawah, senang kantor kembali ke kantor. Silakan fil ardh, fantasyiru fil ardh. Jadi Allah orang egois, orang yang masjid rendah. Tapi nanti ketika saatnya sholat Jumat ya harus pas'au ila dzikrillah, segera, jangan santai, jangan nanti-nanti. Wabtaghu min fadlillah, dan silakan carilah anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala, silakan cari rezeki yang halal. Wadhkuru, dan ingatlah kalian Allah kepada Allah katsiran, dengan banyak. Silakan selalu banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau kita selalu ingat kepada Allah dimanapun kita berada, insya Allah kita akan terkontrol. Langkah kita, laku kita akan selalu terkontrol karena kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala kita mau berbuat yang tidak sesuai dengan yang dikehendaki Allah, para situ itu kelingan Allah Maha Tahu, Allah Maha Segalanya. La'allakum tuflihuna,
agar kalian semua menjadi orang-orang yang sukses, yang beruntung. Jadi kunci sukses ya tadi. Wal ila kulli sholat fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wal qur'an katsira. Selalu kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus yang ke-11 ini kita baca lanjut. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'iman. Qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Wallahu khairur raziqin. Wa idza ra'au lan nalikane padha weruh sapa wong sira kabeh tijaratan ing perdagangan aulahwan atau permainan ing fadhu mereka podo tertarik menuju ke perdagangan tadi. Jadi ketika Nabi khotbah terus teko rombongan dari Madinah, langsung mereka bubar ke Murkum dan menuju perdagangan tadi. Ilaiha maring tijarah. Wataraku lan podo ninggal sapa mereka wong mukmin ka ing sira Muhammad ko iman hale berdiri si khotbah. Ini orang peduli mengenai Nabi khotbah. Mereka buyar. Kul katakan Muhammad. Kul pakainya qaf. Nah kita mahrajnya keliru kaf. Kul mangano siro Muhammad. Ada perintah untuk kul katakan Muhammad kepada mereka. Ma indallahi sesuatu yang ada di sisi Allah khairun itu lebih baik minal lahwi daripada permainan wa minat tijarati dan daripada bisnis perdagangan. Jadi kalau ketika saatnya sholat, saatnya kita harus ibadah, kita masih sibuk mengurusi dunia, itu berarti kita mengabaikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal hak apa yang di sisi Allah itu lebih baik. Makanya terus ujungnya Allah menyatakan wallahu khairur raziqina. Wallahu utawi Gusti Allah khairur raziqina, itu sebaik-baik zat yang memberi rezeki. Siapa sih yang beri rezeki hakikatnya? Kan Allah. Dan Allah sebaik-baik memberi rezeki. Maka kita tidak usah khawatir, tidak usah takut di saat kita harus memenuhi kewajiban kita sebagai hamba Allah yang kita laksanakan dengan lurus dengan sebaik-baiknya. Di aulahwan dibaca pendek, kecuali kalau waqaf wa idza ra'au tijaratan aulahwa tadi dibaca panjang. Terus diulang aulahwaning fadhu ilaiha. Ketika diwasal nanti wawunya dibaca pendek aulahwaning fadhu ilaiha. Itu dalam surah Jumat ayat 11. Kemudian yang berikutnya nomor 33. Satu lagi nomor 33 yaumi idzin, kita baca bareng. Yaumi idzin. Juz 29 surat Al-Ma'arij ayat 11. Mimipun kawaos kasroh. Mimnya dibaca kasroh, bukan yauma, bukan fathah tapi kasroh. Kita harus hati-hati. Kita buka Al-Ma'arij
ayat 11. Kita baca A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yubashshirunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min 'adzabi yawmi idzin bukan yauman ini. Kita harus hati-hati membaca surat ini Al-Ma'arij ayat 11. Itu beberapa hal yang harus selalu kita hati-hati dalam membacanya. Khalidaini Allah wa min fardu yaumi idin. Mudah-mudahan menambah wawasan kita di dalam membaca Al-Quran sehingga semakin tepat sesuai dengan aturan yang ada. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi bada'na walhamdulillahirabbina wassalatu wassalam linnabi habibina ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhaka matlubuna dunyana wa ukhrana ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Qudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabbar Mutakabbir ya Khaliqu ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahharu ya Wahhab ya Razzaqu ya Fattah ya Alimu ya Qabil ya Basiru ya Khafil ya Rafi'u ya Mu'in ya Mudhillu ya Sami ya Basiru ya Hakam ya Adlu ya Latif ya Ghafiru ya Halim ya Alimu ya Ghafur ya Syakur ya Ali ya Kabiru ya Hafil ya Muqitu ya Hasib ya Jalilu ya Karim ya Raqibu ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Wadudu ya Majid ya Ba'isu ya Syahid ya Haqqu ya Wakil ya Qawiyu ya Matin ya Waliyu ya Hamid ya Musi ya Muqdi ya Mu'idu ya Muhi ya Mumitu ya Hayyu ya Qayyumu ya Wajid ya Majidu ya Wahid ya Ahadu ya Samad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqtadir
مقسط يا جميع يا غني يا منيب يا مانع يا الله يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا راشد يا صبور عز جل ذكره عز جل ذكره بأسمائه الحسنى اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وذرياتنا كفر عن سيئاتنا واستر على عيوبنا واجبر عن نقصاننا وارفع درجاتنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا ونور قلوبنا ويسر أمورنا وصحح أجسادنا دائم حياتنا إلى الخير قربنا عن الشر بعدنا والقرب رجاؤنا أخيرا نلنا المنى بلغ مقاصدنا واقض حوائجنا والحمد لإلهنا الذي هدانا صل وسلم على طه خليل الرحمن وآله وصحبه إلى آخر الزمان إلى آخر الزمان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ويتوفيق المزيد يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم سبحانه صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبحق الفاتحة وبحق أسمائك الحسنى إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا زينة الحرمين واجعلنا ولدنا تلاميذنا وذرياتنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والغير واجعلنا وإياهم صحة وعافية سلامة في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين ويسر لنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة اللهم اجعل أول يومنا صلاحا ووسطه فلاحا وآخره نجاحا نسألك خير الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.